Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Di sini ketua kelas untuk memimpin doanya terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini. Semua siap? Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, di sini Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak semuanya. Apakah ada yang tidak hadir? Ada semua, Bu. Hadir semua, Bu. Wah, rajin-rajin sekali anak-anak Ibu ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, di sini siapa yang tahu materi kita pada hari ini tentang apa? Tentang tekanan udara, Bu. Benar sekali. Rajin baca buku ya, sampai tahu materi kita pada hari ini apa. Anak-anak yang lain boleh mencontoh teman-temannya. Oke, di sini Ibu akan meng-share PPT materi kita pada hari ini. Oke. Nah, materi kita tentang tekanan udara. Sebelum kita melanjutkan materi kita, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu. Nah, tujuan pertama kita yaitu Ibu harap anak-anak semuanya mampu menjelaskan dan menghitung tekanan udara dengan tepat. Kemudian, Ibu harap anak-anak semuanya mampu mengetahui pemanfaatan tekanan udara pada benda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita akan mengadakan diskusi kelompok di bagian akhir setelah pemaparan penjelasan materi yang telah Ibu sampaikan nanti. Oke? Kelompoknya anak-anak tentukan sendiri. Jadi satu kelompok itu terdiri dari 2 orang. Mengerti? Baik, Bu. Mengerti, Bu. Oke, kita lanjut. Nah, apa itu tekanan udara? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silahkan. Tekanan udara adalah tekanan yang menggerakkan massa udara dalam setiap satuan luas, Bu. Nah, benar sekali apa yang dikatakan. Ya, tekanan adalah yang menggerakkan massa udara dalam setiap satuan luas. Tekanan udara ini memiliki nilai, yaitu nilainya adalah 76 cm raksa. Nah, oke, selanjutnya kan kita udah mengetahui itu tekanan udara itu apa. Di sini Ibu punya video mengenai contoh dari penerapan tekanan udara. Oke, anak-anak perhatikan ya. Amati apa yang terjadi pada video. Oke. Nah, dari video barusan, apa hasil pengamatan anak-anak semuanya? Ada yang bisa menyampaikan? Seperti sulap, Bu. Ya, ada yang bisa menanggapi atau ada yang ingin ditanyakan dari video barusan? Izin bertanya, Bu. Bentar. Ya, silakan. Dari video yang saya lihat tadi, kenapa airnya tidak tumpah, Bu?
Nah, pertanyaannya bagus sekali. Coba Ibu tanyakan lagi kepada teman-temannya, mana tahu ada yang bisa jawab. Coba teman-temannya ada yang bisa menanggapi dari pertanyaan dari Nurlaini. Saya, Bu. Oke, silakan Kiki. Kalau menurut saya kan karena kita belajar tekanan, jadi tekanan yang di luar lebih besar dari yang tekanan di dalam. Begitu, Bu. Benar sekali. Ada lagi yang mau menambahkan? Saya, Bu. Oh, jadi begitu ya, Bu. Gimana kalau kertas HPS-nya diganti dengan piring, Bu? Apakah airnya tumpah atau tidak, Bu? Nah, apabila dari percobaan tersebut, apabila kertas HPS-nya diganti dengan piring, itu akan mengakibatkan tumpah. Hal itu dipengaruhi oleh massa dari benda tersebut. Karena massa dari piring itu lebih besar daripada massa kertas HPS. Oleh karena itu, apabila ditutup dengan piring, maka airnya akan tumpah. Oke, ada tanggapan lain? Bagaimana? Sudah mengerti, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Sudah kita lanjut mengerti, lagi. Bu. Nah, di sini udara di bumi memiliki tekanan karena adanya gravitasi bumi. Tekanan udara juga dihasilkan dari gerakan partikel-partikel udara yang sangat cepat dan bertumbukan satu sama lain. Nah, pada tahun 1662, Robert Boyle menemukan bahwa tekanan udara berbanding terbalik dengan volume. Jadi, semakin tinggi tekanan udara, maka semakin rendah volume suatu wadah. Kebalikannya, semakin rendah tekanan udara, maka semakin besar volume wadahnya. Di sini, Boyle mengemukakan persamaannya, yaitu PV sama dengan konstan, atau P1 V1 sama dengan P2 V2, di mana P ini merupakan tekanan dan V merupakan volume. Nah, alat untuk mengukur tekanan udara. Apakah anak-anak semuanya? Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Yang rumus tadi itu P sama dengan P dikali V. Ya. Berarti kalau P-nya itu tekanan, V-nya itu volume udara yang tadi ada di gelas, Bu, ya? Iya. Misal nih, kita contohkan ya. 1 liter air itu berarti volumenya sebanyak 1 liter. Jadi perbandingannya tuh seperti itu. Oh ya. Ya, Bu. Baik, paham, Bu. Oke, kita lanjut. Nah, alat untuk mengukur tekanan udara. Nah, apakah anak-anak semuanya ada yang tahu apa saja alat untuk mengukur tekanan udara? Barometer, bukan ya, Bu? Benar. Alat untuk. Oh, benar. Oke, kita lihat ya. Ini merupakan bentuk dari barometer raksa. Barometer raksa ini memiliki ketelitian 0,01 cm raksa. Kemudian, ada yang namanya barometer air. Nah, barometer air ini digunakan untuk memperkirakan cuaca. Barometer ini tidak praktis sehingga ilmuwan itu kemudian membuat barometer yang lebih praktis, yaitu barometer aneroid. Nah, bentuk barometer aneroid ini seperti ini, yang lebih mudah untuk dibawa kemana-mana. Kelebihan barometer ini yaitu skalanya mudah dibaca, karena berbentuk lingkaran, harganya juga murah, dan dapat digunakan untuk memperkirakan cuaca. Selanjutnya ada alat ukur tekanan udara. Nah, ini Ibu harap anak-anak semuanya dapat mencatat persamaan dari manometer terbuka dan tertutup. Karena nanti akan ada tugas kelompok mengenai persamaan-persamaan ini. Oke, yang pertama ada manometer terbuka. Di sini manometer terbuka adalah sebuah tabung pipa U yang mana kedua ujung kakinya terbuka dan diisi oleh cairan raksa. Salah satu kaki terhubung dengan udara luar dan kaki yang lain terhubung dengan ruang tertutup.
yang mana gambarnya dapat anak-anak lihat di sini. Kemudian kita lihat persamaannya, yaitu P sama dengan P0 plus minus H, di mana artinya P ini merupakan tekanan udara yang diukur, di mana satuannya yaitu sentimeter raksa atau milimeter raksa. Kemudian P0 ini merupakan tekanan udara atmosfer, dan H ini merupakan perbedaan ketinggian raksa setelah gas masuk. Nah, untuk tanda plus minusnya, apabila tanda plus, apabila tinggi kolom udara lebih tinggi daripada kolom tabung. Sedangkan untuk tanda minus, apabila tinggi kolom udara lebih rendah daripada kolom tabung. Oke, selanjutnya ada manometer tertutup. Nah, manometer tertutup ini sebenarnya sama seperti manometer terbuka. Hanya saja yang membedakannya yaitu bedanya pada manometer tertutup adalah salah satu ujung kakinya itu tertutup. Prinsip kerja dari pada manometer raksa tertutup ini sama dengan manometer raksa terbuka, tapi salah satu ujung dari tabungnya ditutup. Secara matematis dapat ditulis dengan persamaan P gas sama dengan H. Nah, tadi kan sudah kita ketahui itu. P gasnya itu merupakan tekanan udara yang diukur, dan H merupakan perbedaan ketinggian raksa. Contoh, ada yang tahu nggak contoh dari manometer tertutup ini? Belum ada yang tahu? Dilepas dulu mute-nya. Oke, belum ada yang tahu. Ibu akan berikan contohnya. Nah, anak-anak semuanya apa udah melihat ini? Iya, Oh, Bu, stetoskop, kelihatan. Ya, benar sekali. Stetoskop ya. Ini apa pernah anak-anak gunakan sebelumnya? Pernah. Pernah, Bu. Untuk Pernah apa? lihat, Bu. Digunakan untuk apa? ya? Untuk Lupa, mengukur tensi, Bu. Nah, benar iya. sekali. Ini yaitu digunakan untuk mengukur tensi, di mana prinsip kerja dari ini itu menggunakan prinsip dari tekanan udara. Kemudian, anak-anak semua, apa saja contoh dari peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan tekanan udara? Apa anak-anak bisa memberi contoh? Saya, Bu. Ya, coba. Balon udara, Bu. Benar, ada lagi? tabung gas, Bu. Yang lain? Lampion, Bu. Oke. Ada lagi? Oke, kita lihat ya. Nah, di sini ada contoh dari peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan tekanan udara. Di sini ada contohnya, yaitu balon udara. Nah, anak-anak pernah berpikir nggak, kenapa balon udara itu bisa terbang? Apa yang menyebabkan balon udara itu terbang? Karena ada angin. Yang lain? Adakah ada jawaban Karena lain? ada udara. Oke, yang lain? Ada lagi? Karena ada udara yang mendorongnya, Bu. Oke, Ibu jelaskan ya. Balon udara itu bisa terbang apabila balon tersebut berisikan gas. Gasnya harus lebih ringan daripada udara. Nah, kita contohkan ya. Anak-anak pasti pernah meniup balon. Nah, kenapa balon tersebut tidak bisa terbang ke angkasa seperti balon seperti ini, balon udara ini? Apa yang menyebabkan balon tersebut bisa jatuh? Sedangkan balon raksasa yang kita lihat ini bisa terbang tinggi. Karena tekanan di dalam balon kecil, Bu. Ada lagi? Daripada di luar. Oke.
balon udara bisa terbang itu dipengaruhi oleh gas. Gas yang berada di balon itu harus gas yang paling ringan. Gas yang paling ringan ini seperti nitrogen dan helium. Sedangkan balon yang kita tiup itu berasal dari udara dan uap air atau karbon dioksida dan uap air. Oke, sampai sini anak-anak paham? Berarti Bu, yang bisa bikin balon terbang tuh nitrogennya Bu ya? Iya, nitrogen dan gas heliumnya. Soalnya masanya lebih kecil. Paling Oh, kecil. Selanjutnya ada lampion. Prinsipnya juga sama dengan balon udara itu. Kemudian ada jarum suntik. Di sini ada yang tahu prinsip dari jarum suntik. Alat suntik ini, ada yang tahu? Obatnya ditekan, Bu. Mendorong cairan yang akan disuntikkan, Bu. Nah, itu merupakan prinsip dari tekanan udara. Benar yang dikatakan oleh temannya tadi. Jadi, alat suntik ini terdiri dari sebuah pengisap kecil yang berada dalam sebuah tabung silinder plastik. Kemudian, mulut alat suntik ini dimasukkan ke dalam cairan. Kemudian pengisap ditarik, maka tekanan udara dalam pengisap lebih rendah daripada tekanan udara luar, sehingga cairan masuk ke dalam pengisap alat suntik. Oke. Selanjutnya, sedotan. Kalau kita lihat di sini kan contohnya kayak Starbucks, minuman. Apa prinsip dari tekanan udara pada botol minuman itu? Terletak di mananya prinsip dari tekanan udara? Di sedotannya, Dak, Bu. Ya, benar sekali. Oke, ketika kita minum, tentu saja kita mengisap sedotan. Nah, paru-paru kita akan mengembang. Di sana artinya dengan kita memindahkan udara dari dalam sedotan ke paru-paru dan menyebabkan tekanan udara dalam sedotan berkurang. Kemudian ada ini, tentu anak-anak semuanya sudah pernah kan sih ngelihat barang-barang kayak gini? Sudah Bu. Apa namanya? Pernah, Bu. Apa tuh tempelan apa pula ya? Pengisap karet. Oh ya, itu. Nah, prinsipnya juga sama kayak seperti yang sering kita gunakan di handphone. Oh iya, Bu. Itu mempengaruhi dari peristiwa yang berhubungan dengan tekanan udara. Nah, karena materi kita sudah selesai, Ibu kan tadi sudah meminta anak-anak semuanya untuk mencatat persamaan dari manometer terbuka dan tertutup. Di sini kan kita harus mengerjakan kerja kelompok. Nah, apakah anak-anak semuanya sudah menentukan anggota kelompoknya siapa? Satu kelompok 2 orang. Sudah, Bu. Sudah Bu tadi. Oke, kelompok 1 terdiri dari siapa saja? Nurfaiza dan Makpur, Bu. Oke. Nah, sekarang ini merupakan contoh soal untuk kelompok 1. Tetapi kelompok yang lain juga boleh untuk mengikuti, untuk memahami contoh soal untuk kelompok 1 ini. Oke, contoh soalnya, sebuah tabung berisikan udara 50 cm3 dengan tekanan 60 atm atau atmosfer. Berapa volume oksigen agar memiliki tekanan 30 atmosfer? Oke, dari soal ini dapat kita ketahui bahwa V1-nya sama dengan 50 cm3. Nah, P1-nya sama dengan 60 atmosfer. Dan untuk P2-nya sama dengan 30 atmosfer. Nah, yang ditanyanya merupakan volume yang kedua. Maka dapat kita gunakan persamaan seperti ini. P1 dikali dengan V1 sama dengan P2 dikali dengan V2. Yang mana dari yang kita ketahui bahwa nilai P1 sama dengan 60 atm
dan untuk P1-nya 50 cm3. Jadi kita kalikan 60 atmosfer ini dikalikan dengan 50 cm3. Kemudian kita bagikan dengan tekanan yang kedua, yaitu 30 atmosfer. Maka dapat kita hasilkan 2 dikali 50 cm3 sama dengan 100 cm3. Apakah anak-anak semuanya paham? Bisa diikuti? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, sekarang Ibu kasih waktu untuk kelompok 1 untuk mengerjakan soal latihannya. Ibu kasih waktu 2 menit. Apakah cukup atau mau 5 menit? Cukup, Bu. Oke, selamat bekerja. Dan untuk kelompok 2, jika mau ikut mengerjakan, silahkan untuk menambah pemahaman. Oke, waktunya sudah 5 menit ya. Waktunya untuk diskusi sudah habis. Sekarang Ibu persilahkan untuk kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi mengenai soal latihan. Siapa nih yang menyampaikan? Dari kelompok 1, silahkan. Saya, Bu Nurfaiza. Oke, silahkan. Baik, dari soal diketahui P1 100 cm3, kemudian P1 120 atmosfer ATM, P2 60 ATM, yang ditanya P2. Sesuai dengan dari rumus yang telah Ibu berikan tadi, bahwa rumusnya adalah persamaannya adalah P1 kali P1 sama dengan P2 dikali P2. Dari soal didapatkan 100 dikali 120 sama 100 kubik dikali 120 ATM sama dengan 60 ATM P2. Jadi P2 didapatkan 100 dikali 120 dibagi 60. Maka hasil akhirnya 200 cm, Bu. Oke, apakah kelompok 2 ada yang mau menanggapi? Sama, Bu, sama. Oke, kita lihat ya jawabannya. Ya, 200. benar 200 cm3. Kemudian untuk yang soal yang kedua, sebutkan macam-macam alat untuk mengukur tekanan udara. Akan disampaikan oleh Mahpur, Bu. Oke, silakan Makpur. Macam-macam alat untuk mengukur tekanan. Salah satunya adalah barometer, Bu. Barometer apa aja? Ada barometer raksa, ada barometer air, dan lain sebagainya, Bu. Oke. Nah, jawabannya yaitu ada barometer raksa, barometer air, barometer aneroid. Nah, yang aneroid tadi yang Makpur sebut sebagainya tadi. Ya. Ayo. Kemudian kan kelompok 1 sudah tuh diskusinya. Sekarang waktunya untuk kelompok 2. Ini merupakan contoh soal untuk kelompok 2. Ibu jelaskan dulu ya contoh soalnya. Oke, kelompok 2 perhatikan dan kelompok 1 perhatikan juga biar nanti pas ujian nanti sama-sama mengerti dan memahami. Soalnya suatu manometer digunakan untuk mengukur tekanan udara dan menunjukkan skala 3 cm raksa. Jika tekanan udara luar 76 cm raksa, tentukan tekanan udara dalam ruang tertutup tersebut dalam kurungnya lebih tinggi. Nah, dari soal ini kita dapat ketahui bahwa tekanan atmosfernya itu sama dengan 76 cm raksa. Dan ketinggiannya yaitu 3 cm raksa. Kemudian yang ditanyanya adalah tekanan gas. Maka kita rumuskan dengan P gas sama dengan P0 plus minus H.
Kemudian karena lebih tinggi, maka kita gunakan tanda plus, yang mana kita masukkan ke dalam persamaan, yaitu 76 cm raksa ditambah dengan 3 cm raksa. Maka diperoleh hasilnya 79 cm raksa. Apakah anak-anak paham contoh soalnya? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, kita lanjut ke soal latihan ya. Nah, coba kelompok 2 diskusikan soal latihannya. Dan untuk kelompok 1 boleh untuk ikut berdiskusi, tetapi nanti kita tanggapi sama-sama. Oke, silakan kelompok 2 untuk berdiskusi. Nah, waktunya sudah habis untuk kelompok 2 berdiskusi. Selanjutnya, waktunya untuk kelompok 2 memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Silakan perwakilan kelompok untuk menyampaikan. Oke, Bu, saya Bu. Ya, silakan. Baik, di sini saya dari kelompok 2, mewakili kelompok 2, ingin menyampaikan jawaban dari soal latihan yang Ibu berikan. Di sini kan yang ditanyakan, yang diketahui adalah PATM sama dengan 76 cm. Cm apa, Bu? Sentimeter raksa. Ya, cm raksa. Dan memiliki skala 5 cm raksa. Yang ditanya adalah tekanan gas atau P-gas. Jadi jawabannya adalah P-gas sama dengan P0 lebih kurang H. Jadi di mana 76 cm raksa ditambah 5 cm raksa sama dengan P-gasnya yaitu 81 cm raksa, Bu. Oke, benar. Kemudian untuk soal yang kedua. Soal yang kedua. Ya, silakan. Manometer yang sederhana itu ada manometer terbuka, manometer tertutup, dan manometer Bourdon, Bu. Ya, kita lihat ya, benar sekali jawaban dari kelompok 2. Ada manometer terbuka, ada manometer tertutup, dan manometer Bourdon. Tetapi manometer yang paling sederhana adalah manometer terbuka. Oke, Ibu rasa pembelajaran kita pada hari ini sudah cukup. Apakah anak-anak semuanya ada yang ingin ditanyakan dari pembelajaran kita hari ini sebelum kita mengakhiri pembelajaran? Maaf, Bu. Tadi itu kan soal yang pertama itu barometer. Iya. Soal yang kedua manometer. Iya. Itu apa, Bu, ya perbedaannya? Saya lupa, Bu. Nah, untuk barometer itu menggunakan persamaan tekanan yang persamaan dari Boyle, di mana persamaannya kan ada P1, V1 sama dengan P2 dan V2. Nah, sedangkan untuk yang manometer ini yaitu menggunakan persamaan yang ini, yang tadi kita pelajari bahwa ada manometer terbuka, ada manometer tertutup. Manometer ini kan merupakan alat ukur tekanan udara dalam ruangan tertutup dan dalam ruangan terbuka. Seperti itu. Baik, Bu. Bisa Oke. dipahami. Nah, karena pembelajaran kita hari ini sudah berakhir, sebelum Ibu menutup pembelajarannya, Ibu harap anak-anak semuanya dapat menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Ayo, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Saya, Bu. Wah, semangat sekali. Oke, Ibu pilih ya. Nanti kebagian semuanya, Kak. Silakan. Yang pertama, Ibu minta Kiki untuk menyimpulkan. Ya, kalau dari pembelajaran tadi dan hasil 2 kelompok juga, saya menyimpulkan, Bu, bahwa tekanan itu dihasilkan dari gerakan partikel-partikel yang sangat cepat dan bertumpukan satu sama lain, serta bertumpukannya dengan wadah lainnya juga, dengan dinding wadahnya, seperti itu, Bu.
Ya, bagus sekali. Ayo, siapa lagi yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Oke, Saya, silakan. Bu. Nurlaini. Dari pelajaran yang sudah saya dapat, saya simpulkan kalau alat ukur tekanan udara itu adalah barometer. Nah, barometer itu ada 3, barometer raksa, barometer air, dan barometer aneroid, Bu. Nah, benar sekali. Oke, ada lagi yang mau menyimpulkan? Bu, Ya, silakan Makfur. banyak alat-alat di sekitar kita yang cara kerjanya itu menggunakan prinsip tekanan udara, seperti balon udara, balon gas, tabung gas, jarum suntik, dan lain sebagainya, Bu. Mantap. Oke, ada lagi yang mau memberikan kesimpulan? Saya, Bu. Oke, silakan. Dari materi yang Ibu sampaikan tadi, saya dapat menyimpulkan, gas dalam ruang tertutup memberikan tekanan pada dindingnya. Alat ukur tekanan udara dalam ruang tertutup adalah manometer, Bu. Bagus sekali. Oke, kita tepuk tangan untuk semuanya, untuk pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya semuanya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Oke, Ibu, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alamin. Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu.